Biar kompak nih Kak, hitungin aja ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama kita Curcol Curhat Colongan. Nah, balik lagi sama aku. Ada juga teman aku yang sangat cantik, yang selalu happy setiap saat, selalu ceria setiap saat nih. Saya Jazila. Di kesempatan ini ya, kita akan membahas apa sih Kak? Kita membahas tentang anak muda gak sih di zaman sekarang tuh? Iya, yang problemnya banyak nih. Ya pastilah, kita kan juga anak muda. Kenapa sih kita banyak pikiran ya? Iya. Harusnya kita have fun gitu aja gak sih? Padahal kita nggak ngajak pikiran itu, tapi pikiran itu ya udah datang sendiri sama juga pikiran. Iya, kadang-kadang masalah itu ada aja gitu ya. Kita akan membahas tentang HTS. HTS tuh apa sih sebenarnya Kak Adel? HTS tuh kayaknya hutang tanpa sahur nih. Aduh salah dong Kak. Ayo dong yang Kita nggak nyindir siapa-siapa nih. Mungkin yang lagi punya hutang nih segera dibayar nih. Iya. Ya. Soalnya nanti tanggungannya sama. akhirat nanti. nanti. Jangan lupa ya guys kalau gitu tuh. Nah, Kembali ke topik dong Kak. nah, ini juga mau ngomong nih Kak. Oke. HTS pasti dari anak-anak muda zaman sekarang udah gak asing lagi dong sama kata-kata HTS. Kayaknya tiap hari nih pasti ada yang HTS. Siapa nih? Kira-kira yang ngalamin HTS? Kak Adel nggak sih? Kak Adel nggak sih? HTS tuh hubungan tanpa status nih. Udah ngajak anak orang kemana-mana. Tapi nggak dikasih kepastian. Sakit nggak sih Kak kayak gitu? Kayaknya Kak Jazil nih yang kayaknya happy-happy terus. Kayaknya nih yang justru yang banyak ngalamin HTS nih. Kira-kira pernah gak sih Kak Jazil HTS-an? Kebanyakan sih ya cewek ngalamin HTS nggak sih Kak? Kamu juga iya, aku juga iya. Teman-temanku juga banyak kayak gitu. Kayaknya banyak yang cerita sama kita kalau dia ada hubungan sama seseorang Tapi nggak dikasih kepastian apa-apa nih ya. Kayak gitu tuh sebenarnya kenapa sih cowoknya kenapa dia ngasih kepastian? Masa iya si cewek nebak dulu, kamu mau gak jadi pacar Nggak aku? dong, kalau aku Gengsi sih nggak gengsi sih? banget. Ih malu kalau aku, malu banget kalau gitu ya. Lu nggak tipe aku deh kayak gitu. Kadang tuh cowok tuh mungkin nih, cowok tuh ada yang kayak katanya cowok tuh mau cari yang pas gitu. Jadi cowok nggak bisa kasih kepastian ke satu cewek. Jadi dia punya 2 atau 3 cewek mungkin. Kebanyakan cowok kayak gitu nggak sih? Adalah dia udah pacaran ya, tapi tuh dia pernah deket. Deket sama orang lain kan. Iya, pernah deket sama orang lain, tapi dia pengen punya lagi. Paham gak sih Kak? Kayak satu tuh nggak cukup bagi cowok. Iya, nggak cukup. Nah tapi tuh kadang tuh ada orang tuh yang punya opini kalau nanti kalau aku ngungkapin perasaanku, ntar malah jatuhnya kita bakalan jauh gitu. Tapi paling enak tuh sebenarnya tuh nggak usah HTS-an, nggak usah ada pacar-pacaran. Harus ngasih kepastian langsung gak sih Kak? Iya. Dateng ke rumah orang tuanya, langsung dong ngasih cincin. Mau nggak kamu jadi tunangan aku? Mau nggak kamu jadi pendamping hidup aku selama-lamanya gitu gak sih Kak? Iya, tapi tentunya ya apa itu kita harus kenalan sama orang tuanya, nggak mungkin Iya. kita di belakang itu karena gimana pun Kita harus tahu. iya, kita harus dapet restu dari orang tua kita dulu nggak sih Kak kalau mau apa-apa itu? Kan jauh-jauh hubungan udah lama malah nggak jadi. Janganlah kayak gitu. Satu untuk selamanya kan kalau bisa. Kalau bisa sih. Kalau nggak bisa sih harus dibisa-bisain. Nih kalau ngomong-ngomong HTS kayaknya Kak Jazil tuh udah pengalaman banget. Kak Jazil pernah nggak sih HTS sama seseorang gitu? Ini kan kita curcol ya, curhat-colongan ya. Jadi kita curhat-curhat ya. Iya boleh. Kita sharing-sharing lah apa yang kita lakuin dulu gitu kan ya. Oke. Kalau sekarang emang udah taubat nih. Atau tobat dong, jangan gitu. Kita kan udah dewasa. Harus berpikiran dewasa nih. Kalau emang kita punya cowok, langsung dong kita kenalin ke keluarga kita. Iya. Iya nggak sih? Iya karena pacaran setelah nikah tuh Enak. Langsung aja coba dong ceritain dikit nih gimana nih pas HTS. HTS aku sih dulu saat
waktu MTS ya, kan masih cinta-cinta monyet itu ya. Nggak tahu tuh yang cinta yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi tuh pertama kali ketemu tuh sama dia tuh tiba-tiba dia datengin aku nih di depan gerbang sekolah aku dulu. Sekolah aku kan di Rembang nih. Jauh lah dari tempat aku, bukan jauh sih. Rumah aku kan perbatasan jadi agak deket sedikit lah. Tapi nggak bisa dikatakan jauh gitu. Tiba-tiba si cowok itu tuh di depan gerbang aku manggil nama aku. Cakep banget ya dia. Iya, nggak tahu. Itu baru pertama kali. Soal cerita enggaknya kan nggak tahu aku. Dia tuh manggil aku Zila gitu. Enggak gitu dong. Loh, kok kamu bisa tahu nama aku? Aku gituin kan. Aku nanya sama dia. Terus dia jawab, aku udah DM-an kamu nih lewat FB. Loh, siapa nama kamu? Nggak tak sebutin namanya ya kak. Takut di stalker para penonton nih. Soalnya cewek-cewek biasanya tuh stalker handal gitu. Iya. Terus tuh dia ternyata kita udah DM-an nih, udah DM-an lama banget, tapi nggak tahu mukanya, soalnya dia anonim kak, dia nggak kelihatan, dia tuh pengen ditebak gitu dia. Soalnya sulit banget ditebak. Iya. Tiba-tiba kadang jungkir balik sendiri. Iya nggak sih? Aduh, kok malah bahas itu. Oke lanjut ya. Terus udah lama nih, udah kenal 2 bulan atau enggak 3 bulan nih. Dia itu tiba-tiba pagi kalau nggak menjelang siang ya, agak-agak sedikit lupa ya kak. Dia tiba-tiba manggil aku sayang gitu. Di chat di FB. Kan di zaman MTS nggak punya WhatsApp nih, punyanya FB, BBM atau apa itulah, gua lupa aku. Terus dia ngechat aku sayang. Kok tiba-tiba dia manggil aku sayang ya? Aku kan mikirnya kayak gitu. Siapa tahu sayang, cuma dipanggil sayang kamu kaget ya. Padahal gorengan jatuh tuh dipanggil aduh sayang. Aduh, oh iya ya. Kok aku mikirnya dulu kayak gitu ya. Aduh, masih anak kecil soalnya ya kak ya. Tapi jadi cewek gampang bapernya. Iya. Terus aku mikir, kok kamu panggil aku cewek? Kamu gak salah sebut gitu kan? Aku nanya ke dia. Enggak kok, bener gitu. Terus di situ aku nggak merasa gimana juga. Aku nggak mikir tuh. Dulu kan nggak ada namanya HTS tuh. TTM, teman tapi mesra, atau TTS gitu kan dulu. Jadi aku nggak mikir dulu tuh. Terus menjelang 2, 3, 4, 5 bulan tuh. Lama banget. Iya, dulu aku nggak terlalu jelas otakku kali ya, atau nggak terlalu pintar gitu ya mencerna tentang percintaan dulu. Terus tuh dianya tiba-tiba bilang ke aku, Zil, aku udah punya pacar. Ih, di dalam hati gue pengen dia pengen gue bunuh, tau gak sih? Tiba-tiba dia kemarin dia bilang sayang, tiba-tiba besoknya dia udah punya pacar. Coba perasaan lu kayak gimana? Sakit nggak sih kayak gitu? Terus juga kan, iya. Tapi nggak ada hubungan. Gimana mau? Tapi dia bilang aku sayang, panggil aku sayang. Terus kayak gimana aku? Terus kayak gini, aku nggak ngomong sejelas-jelasnya sih. Terus aku bilang sama dia, oh kamu udah punya pacar gitu. Aku nggak berani dong ngomong, kenapa kamu kemarin manggil aku sayang kalau kamu nggak cinta sama aku, kalau kamu nggak sayang sama aku gitu. Aku nggak berani nanya kayak gitu. Terus 2 hari 3 hari dia nggak ada kabar, gue blokir FB-nya. Tahu nggak sih sakitnya kayak apa? Iya. Itu pengalaman pertama aku, dan aku nggak mau ngulangin yang sama, tau. Aku nggak mau lagi ya ngulang hal-hal kayak iya. ada status gitu ya. Nggak mau sih kak aku kayak gitu. Cuma sekali doang sih kayaknya. Pernah 2 kali atau enggak 3 kali gitu ya kak. kan Tapi aku nggak mau lagi lah, pokoknya nggak mau ya Tuhan, tolong jangan lagi, jangan. Wah jangan lah. Ya itu jadiin pembelajaran bahwasannya mungkin kalau kamu dijauhin dari cowok kayak gitu, mungkin biar kamu pas sekarang ini kamu dapet calon suami langsung gitu yang datang ke rumah. Amin, gitu. amin. Kan nggak pacaran lagi di depan umum gitu ya. Kadang kan ada yang pacaran tapi nggak tahu tempat gitu. Jadi kayak dilihatnya tuh gimana gitu. Padahal kan pacaran kan dilarang gitu ya sama agama. Iya. Dan juga kan apa itu namanya, banyak yang zaman sekarang nih anak-anak kecil nih yang SD SMP tuh udah pacaran padahal Tahu nggak sih kak, keponakan aku sendiri, aku tanyain dia, udah punya pacar belum? Udah, bilangnya kayak gitu. Padahal dia nggak tahu artinya pacaran itu apa kak. Buat nih anak kecil atau ibu-ibu atau mbak-mbak atau kakak-kakak siapapun yang di luar sana nih, tanemin ke anak atau adik atau
sepupu, Saudara-saudara. keluarga kayak gitu. Tanemin jangan jangan pacaran dulu kayak gitu. Kejar cita-cita kita. Cita-cita itu penting, tahu nggak sih, buat Buat masa depan kita iyalah. tentunya. Karena cita-cita kita tuh pastinya tinggi-tinggi semua dong. Pasti ada yang pengen jadi polisi, jadi tentara, jadi perawat, terus habis itu banyak lah. Soalnya kan orang tua juga pasti kayak berharap ke kita. Nah, kalau istilah zaman sekarang tuh setinggi harapan orang tua Aduh, gitu ya, Kak. yang harus kita wujudkan. Jadi jauh-jauhilah kalau bisa tuh gak usah pacar-pacaran, gak usah Soalnya kita kan masih jadi beban keluarga, tahu nggak Iya. sih? Masa ya kita minta uang orang tua buat jajanin pacar? Etis nggak sih kayak gitu? malu gak sih? Iya, malu lah. Kalau emang dia udah kerja, dia langsung lah nanyain ke orang tua si pacar ya, Bu, saya mau nih sama dia. Gimana Bu, merestui apa enggak gitu nggak sih Kak, biar tidak terjadi zina Dan gitu juga tidak menimbulkan guys. fitnah. Bener, masa iya anak orang nih dibawa ke sono ke sini tanpa status? Malu nggak sih dilihat tetangga? Malu nggak sih Kak? Malu lah Iya, pastinya. dan juga kalau mungkin yang masih di bawah umur kan nggak mungkin dong mau nikah. Jadi kan jauhilah pacaran. Belajar dulu lah, fokus belajar, kejar cita-cita. Enak tau di masa muda tuh kita main-main sama temen gitu, enak banget. Penyemangat itu bukan hanya dari pacar ya Kak Adel ya, Iya. bisa dari keluarga, bisa dari temen, saudara, bisa. Jangan ngandalin pacar, aku mau punya pacar biar punya penyemangat. Ih, apaan kayak gitu? Lagi kata-kata aku tuh nggak bisa hidup tanpamu. Apa sih? Masih Gak usah banyak. makan kalau gitu emang. Iya. Makan tuh pacar, makan tuh cinta, kayak gitu aja. Nah, terus habis itu tuh ya Kak Zila nih, kayak juga zaman sekarang banyak orang yang udah kayak biasa pacaran di depan umum, padahal mereka nggak tahu kalau pandangan orang tuh kayak ada yang berpandangan kayak mereka tuh kira-kira diajarin gak sih sama orang tuanya kan Iya. gitu. Sebenarnya tuh mereka tuh orang tua tuh nggak tahu pergaulan mereka. Dia tuh ikut teman-temannya aja kayak gitu. Dia ikut circle-nya mungkin atau ikut pergaulan dari teman-teman dia. Orang tua kan sebenarnya nggak tahu nih pergaulan anaknya kayak gimana. Makanya itu kan mereka jadi kayak gitu. Dan juga kan orang tua taunya anaknya baik-baik aja, kan kita nggak tahu di belakangnya. Nah, pasti kayak orang tua kalau tahu kelakuan anaknya di belakang situ gimana, kan pasti orang tua bakalan sedih. Jadi kita harus gimana caranya buat kita jaga perasaan orang tua kita gitu. Iya. Buat orang tua nih ya, di zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kalau emang orang tua sekarang kan open mind, dia Gitu. open mind kan, dia tuh bisa nerima saran dari anak, bisa ngasih saran pada anak yang bagus kayak gini, yang jelek kayak gini, nggak boleh Dek seperti itu, nggak boleh Nak seperti itu. Kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu. Tahu nggak sih, kan orang tua kita kan masih berpikiran kayak orang dulu gitu ya Kak. Tahu nggak sih kalau ada sedikit salah, kamu itu salah, kamu itu salah, kamu itu salah, kayak gitu nggak sih kamu juga? Iya. Ya Allah Kak, itu kan zaman dulu ya. Jadi kalau semua kita jadi orang tua besok kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus parentingnya tuh udah zaman sekarang gitu. Ini kita pilih. Iya nggak sih? Iya. Maaf ya Bu, gitu bagus. Nah, terus juga mungkin yang lagi HTS nih. Nah, kalian bisa nih minta kepastian sama pasangan kalian. Bisa kayak sebenarnya mau dibawa kemana sih hubungan kita gitu kan. Iya. Pesan-pesan nih ya buat teman-teman di luar sana yang ngalamin HTS nih. Mending mending berhenti aja dari HTS itu, atau mungkin kamu harus jujur ya, atau bertanya langsung ke dia, sebenarnya nih aku siapa kamu sih, kok kamu selalu ngasih aku baper, ngasih aku Kamu perhatian ke aku kayak gitu. Jangan ya, kita langsung jujur ke dia, kamu cinta sama aku, kamu sayang sama aku, tanyain langsung ke orang tua aku, kayak gitu ya Kalau kan. yang masih kecil-kecil nih, ingat ya Dek, kalian harus fokus sama sekolah kalian, karena di masa depan tuh kalian bakal ngadepin jauh Jauh namanya? lebih berat ya Iya. daripada soal kesakitan percintaan. Banyak juga di luar sana tahu Kak yang dia itu
percintaannya nggak mulus, ada yang bisa bunuh diri, bunuh gini. Aku juga berpikir kenapa kayak gitu sih, aku juga kenapa mereka pikirannya mereka tuh gimana gitu ya. Iya. Aku juga berpikir kayak gitu juga, tapi Mikir kasihan apa mau juga. bunuh diri? Enggak, bukan bunuh diri gitu, mikir kenapa mereka kayak gitu, pikirannya kenapa kayak gitu gitu loh. Kan kita bisa nih, kalau emang kita lagi Lagi bertengkar sama pasangan kita atau mungkin apa, kita bisa nih meredakan dengan, mungkin kalau aku ya Kak, kalau aku suka makan coklat, itu bisa meredain stres aku atau kemarahan aku, meredakan kemarahan aku. Kalau Kak Adel mungkin apa? kalau aku mungkin jalan-jalan gitu. Nah bagus kan, itu healing gitu deh. ngilangin kecapean di otak nggak sih Kak? Nah, jadi kalau yang masih anak-anak, ya udah lah, belajar dulu, nikmati masa muda kalian. Tapi kalau yang udah dewasa, ya kalau bisa minta kepastian. Ntar lama-lama malah ternyata habis itu gue jadi sama dia. Iya. Buat cowok-cowok nih, buat cowok-cowok yang nonton ataupun buat cowok-cowok yang di luar sana ya, jangan ngasih kepastian kalau kamu nggak mau ngasih. Jangan ngasih. harapan. Oh ya Allah, maaf. Kalau ngasih kepastian. Kayak gitu Sakit maksudnya, aduh, banget belibet dikasih amat harapan. ya. Iya, kayaknya kurang Healing nih Kak. Nanti setelah ini kita Nanti kita healing nggak healing nggak sih? sih? Sukanya perempuan kan seblak. Kita makan seblak Kita ya makan nanti ya. seblak habis Tos dulu. ini. Oke, itu dari kita ya Dari kita Kak. ya, mungkin Takut kalau lama-lama nanti penontonnya bosen. Tapi tenang aja, kita nggak ngebosenin kok, mukanya kita cantik manis gitu. Nah, mungkin teman-teman semuanya bosen nggak sih ngelihat kita? enggak lah Kak, kita kan cantik, masa ngebosenin, jangan lah. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Iya. Kita pamit dulu ya guys, soalnya kayaknya udah kesorean gak Iya, sih mau kita? makan seblak dulu. Iya, Kalau takut tutup nanti ya. Oke, kita pamit undur diri. Kita mohon maaf kalau kita ada salah ucapan atau mungkin ada yang tersinggung. Oh iya, maaf ya. Kita Oke, dari kita, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu guys. isknews.com